Who's behind you? How you doing, Brahms? Meet you, Brahms. I hope that you and I can be friends. The bill's on the table. Pleasure to meet you, Miss Evans. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Fang Movie akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Boy Series pertama. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang mencari pekerjaan sebagai pengasuh anak di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman. Bisa dibilang, letak rumahnya berada di tengah-tengah hutan. Awal perempuan itu masuk ke rumah itu aman-aman saja. Namun setelah beberapa hari kemudian, perempuan itu banyak mengalami kejadian-kejadian yang sangat janggal. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Selamat menikmati dan enjoy. Di awal film berlatar di sebuah mobil terdapat penumpang perempuan. Dia bernama Greta. Tak lama itu Greta pun telah sampai di sebuah rumah mewah yang sangat kaya raya. Pada saat Greta melihat rumah kaya raya dari keluarga Helsir, ia benar-benar sangat terpana melihatnya. Tujuan Greta sendiri ke sana untuk melamar pekerjaan sebagai penjaga anak. Namun saat itu penjaga rumahnya menyuruh Greta untuk menunggu di ruang tamu karena Tuan Helsir sedang berada di luar. Saat Greta pertama kali masuk ke rumah Tuan Helsir, ia langsung mencopot sepatunya karena tak ingin sepatunya mengotori lantainya. Saat itu Greta sedang berada di kamar untuk melihat mainan yang berada di sana. Tiba-tiba saja pada saat itu datanglah seorang pria yang membuat Greta panik. Ia mengira jika pria itu adalah Helsir. Ternyata itu adalah pria yang bernama Malcolm, seorang pengantar sayur di rumah keluarga Helsir. Saat itu mereka berdua pun langsung berkenalan satu sama lain biar lebih akrab. Greta lalu menanyakan tentang keluarga Helsir, terutama seorang anak yang akan diasuh. Akan tetapi Malcolm di sini terlihat sangat bingung sekali menjawab pertanyaan dari Greta. Hingga ketika Malcolm akan menjelaskan mengenai Brahms, tiba-tiba Madam Helsir datang menemui Greta. Hingga singkatnya, kemudian Madam Helsir langsung memperkenalkan Greta dengan suaminya yang terlihat sedang mengobrol dengan Bram. Pada saat itu Greta langsung diperkenalkan dengan anak mereka yang bernama Brahms. Greta pun langsung tertawa setelah keluarga Helsir memperkenalkan Bram hanya boneka saja. Di sini Greta benar-benar sangat terkejut. Pasalnya ia akan mengurus seorang boneka, bukan anak manusia yang asli. Setelah itu, kemudian Greta langsung dijelaskan mengenai cara-cara merawat Bram. Setiap harinya ia harus membangunkan Bram tepat jam 7 pagi. Ia juga harus memakaikan baju layaknya seperti anak manusia pada umumnya. Ia juga setiap harinya harus menyetel musik kesukaan Bram dengan suara yang sangat keras agar Bram senang. Ketika itu, keluarga Helsir pun menitipkan Bram kepada Greta karena ia akan pergi ke suatu tempat. Di malam harinya, Greta melihat kain yang menutupi wajah Bram tiba-tiba terjatuh. Lalu ia langsung membawa Bram ke kamarnya dengan cara dilempar. Kemudian Greta langsung membersihkan rumah itu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh keluarga Helsir kepadanya. Setelah membersihkan rumah, Malcolm datang untuk mengantarkan sayur mayur. Lalu Greta langsung bertanya mengenai boneka atau yang disebut dengan Brahms. Malcolm kemudian langsung mengajak Greta ke kuburan dan langsung menceritakan tentang keluarga Helsir dan boneka yang sudah dianggap anak oleh mereka. Jadi ceritanya pada kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, rumah Helsir telah terjadi kebakaran. Dalam insiden tragis itu, Brahms tak bisa menyelamatkan dirinya, sehingga Brahms terjebak dalam kebakaran itu, yang akhirnya menewaskan Bram. Lalu setelah tewasnya si Bram, tiba-tiba ada boneka yang telah berhasil menggantikan Bram yang sudah tewas. Greta lalu tak sengaja melihat Brahms di kamarnya yang sedang duduk. Di samping itu ada terdapat 10 peraturan yang harus ditaati oleh Greta. Tentu saja Greta langsung terkejut dan ketakutan setelah melihat Brahms. Greta pun saat berada di dalam kamar untuk bersembunyi,
tiba-tiba saja ada suara telepon yang berbunyi. Ternyata saat Greta mengangkat telepon itu, ia mendengar ada suara anak kecil yang mengajaknya untuk bermain-main. Ditambah lagi Greta mendengar ada suara langkah kaki di depan pintu kamarnya. Ia mengira jika ada seseorang yang ingin bermain dengannya. Ketika Greta membuka pintu kamarnya, di lantai ia menemukan makanan kesukaan Greta. Disinilah Greta mulai frustasi dan sangat kebingungan dengan kejadian ini. Sedangkan di sisi lain, terlihat Halsey dan istrinya sedang berada di lautan yang akan bundir. Sebelum kepergiannya, ia sempat menuliskan sebuah surat. Setelah Greta mengalami hal kejadian yang mistis, ia pun langsung bekerja dengan sangat baik dalam hal mengurus Bram. Ia mengikuti setiap aturan dan tata cara untuk mengurus Bram. Ia pun selalu menggantikan Bram baju untuk ganti. Tak hanya itu saja, ia juga selalu memutar musik-musik kesukaan Bram. Saat Greta sedang bermain musik piano bersama dengan Bram, tiba-tiba saja datanglah Malcolm untuk menemui Greta. Tujuan Malcolm sendiri ke rumah itu untuk mengajak Greta kencan. Akan tetapi di sini Greta mengatakan kepada Malcolm jika ia tak bisa pergi dari rumah ini karena Tuan Halsey telah melarang Greta untuk tidak meninggalkan rumah ini. Ketika Malcolm pergi karena ajakan kencannya ditolak, Greta meminta sebuah petunjuk kepada Bram dengan tangisan. Ia meminta jika emang Bram bersemayam di dalam boneka, maka ia harus menunjukkannya. Sehingga Bram pun langsung menyetujui permintaan dari Greta dengan berpindah tempat. Setelah Greta tahu emang di dalam boneka itu ada roh yang sedang bersemayam, ia langsung mendatangkan Malcolm untuk membuktikan jika perkataannya benar. Kemudian Greta langsung menguji coba Bram, apakah Bram bisa berpindah. Ternyata benar saja, lagi-lagi Bram menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Sontak saja hal itu langsung membuat Malcolm hampir tak percaya dengan yang ia lihat pada saat ini. Di saat itu Malcolm pun kini mulai percaya jika emang boneka itu terdapat roh anak dari keluarga Halsey yang telah tewas. Malcolm pun setelah tahu jika di rumah itu ada yang tak beres, ia memutuskan untuk menemani Greta. Saat Greta sedang asik berduaan bersama dengan Malcolm, tiba-tiba saja kegiatannya harus terganggu dengan suara musik yang terdengar sangat keras. Ternyata itu perbuatan dari Bram yang mengganggu mereka. Kemudian di sini Malcolm berniat untuk mengajak Greta untuk pergi dari rumah ini dan tinggal menetap di kota, karena Malcolm meyakini jika Brahms adalah roh jahat. Lalu Malcolm menceritakan sebuah kejadian yang sangat mengerikan sekali. Ia bercerita dulu pada kejadian beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak perempuan yang bernama Emily yang setiap minggu mengajak Bram untuk bermain. Namun pada suatu hari Emily hilang secara tiba-tiba. Dan Emily ditemukan telah meninggal di dalam hutan. Saat polisi akan menanyakan kepada Bram, tiba-tiba saja polisi melihat jika rumah mereka kebakaran. Dan tragisnya, Bram malah meninggal dalam kejadian tersebut. Saat Greta sedang berada di atas atap bersama dengan Brahms, tiba-tiba saja mantan kekasihnya Cole datang ke rumah kediaman keluarga Halsey. Diketahui mantan Greta orang yang selalu berbuat kasar kepada Greta. Tujuan dia menemui Greta untuk membawa pulang Greta ke rumahnya. Ketika Greta sedang menidurkan Brahms, ia meminta tolong kepada Brahms untuk membantunya. Ia berjanji jika Bram mau membantunya, maka ia tak akan pergi meninggalkan Brahms seorang diri. Dan disinilah Brahms dengan menggunakan caranya untuk menakut-nakuti Cole. Ketika itu Cole langsung marah karena menganggap Greta lah yang menaruh bangkai tikus di dalam tasnya. Di sini Greta sudah memberitahu Cole jika yang melakukan semua itu adalah Bram bonekanya. Tentu saja Cole tak percaya jika boneka itu yang melakukannya. Pada saat itu datanglah Malcolm yang mendengar keributan. Ternyata Greta sedang bertengkar dengan Cole karena Cole yang menginginkan boneka itu. Setelah Cole mendapatkan bonekanya, ia langsung menghancurkan boneka tersebut. Dan setelah menghancurkannya,
terjadilah hal-hal yang mistis. Tiba-tiba perabotan rumah tangga bergerak-gerak dengan sendirinya. Saat setelah ia menghancurkan boneka itu, Cole mendengar sesuatu di balik kaca. Ada suara langkah kaki. Ternyata tak berselang lama muncullah Brahms dari balik kaca yang langsung membuat Cole terpental. Ternyata itu merupakan sesosok Brahms yang keluar dari sana. Itu artinya Brahms selama ini masih hidup. Ketika itu, Bram langsung melukai Cole. Padahal Greta sudah melarangnya. Akan tetapi tetap saja Brahms yang kesal langsung membuat Cole tewas di tempat. Kemudian setelah melakukan itu kepada Cole, giliran Brahms menangkap Greta. Untungnya Malcolm langsung menyelamatkan Greta dan langsung pergi ke tempat yang aman. Brahms terus-menerus mengejar Greta hingga Greta berhasil menemukan suatu tempat rahasia atau lorong yang menuju ke tempat Brahms tinggal selama ini. Greta terkejut setelah ia melihat jika gaunnya yang tempo hari hilang dan rambutnya yang terpotong telah bersama dengan boneka itu. Ketika mereka berdua sedang melarikan diri, tiba-tiba saja Brahms berhasil melukai Malcolm hingga pingsan. Kemudian di saat itu Greta yang telah berhasil kabur menyelamatkan diri dari kejaran Bram. Namun ia masih berpikir bahwa Malcolm sedang berada di sana, yang akhirnya terpaksa Greta kembali lagi ke rumah itu. Lalu ia langsung memberanikan diri untuk mengatur Bram, layaknya seperti anak kecil. Saat Greta sedang mendekati Brahms, tiba-tiba saja Greta langsung melukai Brahms dengan sajam yang ia bawa. Lalu Brahms pun murka dan langsung mencekik Greta. Untungnya Greta berhasil selamat karena ia kembali melukai perut Brahms hingga tumbang. Lalu ia langsung pergi mengajak Malcolm yang masih dalam keadaan linglung. Di akhir film kita akan diperlihatkan dari Brahms yang masih hidup sedang membuat boneka kembali. Dan di sini film dari The Boy pun tamat dengan ending yang belum diketahui nasib Bram yang sekarang. Sebelum Mimin pamit beneran, Mimin sarankan kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Fang Movie dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Fang Movie. Sekian, terima kasih.